Teman-teman semua, jadi World Economic Forum dalam salah satu pertemuannya mengatakan bahwa, memprediksi lebih tepatnya ya, jadi pada tahun 2022, salah satu kompetensi yang akan mengalami kenaikan itu, yang akan mengalami growing itu adalah critical thinking atau kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa kemudian kompetensi ini mengalami kenaikan ketika pada saat yang sama kompetensi-kompetensi yang lain justru mengalami penurunan? Nah, kita bisa jawab dari beberapa perspektif. Yang pertama, kita harus menyepakati terlebih dahulu bahwa tindakan yang kita lakukan, ya, tindakan yang kemudian berujung kepada perilaku dan bahkan kebiasaan, itu bisa diawali dari sebuah pikiran. Ya, jadi pentingnya atau urgensi sebuah pikiran itu adalah dia adalah sebuah cara untuk memprediksi tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kita bisa memprediksi itu tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang, ya, tindakan perilaku oleh orang lain, oleh seseorang dari cara dia berpikir. Kenapa? Karena ibarat lampu sorot, ya, pikiran itu ibarat lampu sorot dan tindakan-tindakan itu nggak akan keluar dari lampu sorot tersebut. Ya, jadi memang kita harus bisa memastikan bahwa pikiran itu adalah pikiran yang benar, pikiran yang tepat, sehingga tindakan, perilaku, dan bahkan kebiasaan yang muncul dan diturunkan dari pikiran itu merupakan sebuah tindakan, sebuah perilaku, sebuah kebiasaan yang tepat. Nah, itu satu. Yang kedua, hari ini kan kita hidup dalam era di mana informasi itu mengalir dengan sangat deras, ya kan? Informasi, argumentasi, isu, narasi, pendapat, opini, dan lain sebagainya, termasuk berita-berita dan banyak lagi. Nah, di tengah derasnya arus informasi tersebut, terus terang memang kita tidak bisa mencegah, ya, pikiran-pikiran kita dari arus tersebut. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memilih dan memilah, ya, mana informasi yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah belief system, mana informasi yang cuma selesai sebatas informasi saja. Nah, skill set yang kita butuhkan, ya, untuk memastikan, ya, bahwa informasi-informasi itu kemudian bisa kita olah dengan cara yang tepat dan kemudian bisa menjadi sebuah belief system bagi kita semua, itulah yang disebut dengan critical thinking. Ya, di era sekarang ini justru menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, kompetensi ini, karena kita hidup di era di mana informasi itu begitu sangat deras, ya. Jadi sebuah cara bagi kita untuk memastikan bahwa informasi yang kita olah, ya, yang kita olah dari yang kita olah misalnya diawali dengan cara mengingat, ya, remember, kemudian memahami, kemudian apply, ya, termasuk kemudian analisis, evaluasi, dan kemudian kreasi, itu dilakukan dengan cara yang tepat, dan itulah salah satu fungsi critical thinking. Nah, dari sana kita bisa mengambil insight, ya. Kenapa sih kemudian berpikir kritis ini harus kita miliki, ya? Nah, yang pertama itu adalah karena berpikir kritis ini tidak hanya membuat kita menjadi orang yang kritis dengan informasi yang kita dapatkan, ya, menjadi kritis dengan orang lain, tetapi berpikir kritis ini membuat kita menjadi orang yang sangat open minded, ya. Kenapa? Karena, ya, yang kita kritisi itu ya tidak hanya pemikiran orang lain, tidak hanya informasi yang kita dapatkan, tetapi bagaimana cara kita mengolah informasi. Ya, kita menjadi orang yang sangat open minded, ya, senantiasa melakukan pengujian atas apa yang kita dapatkan. Jadi justru sebaliknya, berpikir kritis itu tidak hanya membuat kita menjadi kritis dengan orang lain, ya. Jadi ini bukan perihal like or dislike, bukan perihal suka atau tidak suka, tetapi justru kita terbiasa menguji pikiran-pikiran kita. Makanya salah satu cara untuk menguji pikiran itu adalah dengan cara sering-sering menulis. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan sebuah opini, sebuah pendapat, ya, dalam sebuah tulisan, maka kita akan membaca. Saya sering kali mengatakan bahwa kalau kita menuliskan sebuah opini, maka kita sedang menjaga jarak dengan opini tersebut, dan karena itulah kita lebih objektif. Nah, kalau sebuah pendapat, sebuah opini itu ada dalam pikiran kita menjadi orang yang sangat subjektif, dan kita cenderung tidak bisa menilai dengan cara yang tepat terhadap opini yang ada pada diri kita. Nah, dengan cara menulis, pikiran kita lebih terstruktur, pikiran kita lebih lebih enak untuk kita baca dan kita nilai. Kenapa? Karena kita ada jarak dengan apa yang kita tuliskan. Nah, itu satu, ya, justru menjadi orang yang sangat open minded. Nah, yang kedua, kenapa kemudian kita harus berpikir kritis adalah karena dengan berpikir kritis kita menjadi orang yang 100% menguasai keputusan-keputusan. Ingat, ya, tindakan atau decision atau keputusan yang kita lakukan itu, yang kita dapatkan itu kan biasa keluar dari pikiran kita. Nah, kalau kemudian kita menguasai 100% pikiran kita, maka sama saja sebenarnya kita menguasai 100% keputusan kita. Ya kan, 100% keputusan kita. Kalau kemudian pikiran kita masih dipengaruhi oleh orang lain, ya, sangat ditentukan oleh orang lain, artinya keputusan-keputusan yang kita ambil sama saja juga ditentukan oleh orang lain, gitu. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa critical thinking, berpikir kritis, menjadi salah satu modal seseorang untuk menjadi orang yang proaktif. Ya, proaktif sebagaimana yang disebutkan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People.
ya, karena di sana dia mensyaratkan bahwa salah satu kebiasaan yang harus dimiliki orang yang ingin menjadi orang yang mandiri, orang yang private victory adalah punya kebiasaan proaktif. Nah, dasar dari proaktif itu adalah critical thinking. Nah, itu yang kedua, ya kenapa kemudian kita harus berpikir kritis. Nah, yang ketiga, teman-teman semua, salah satu urgensi berpikir kritis itu adalah kita menjadi orang yang lebih pede. Kenapa? Karena yang pikiran yang kita miliki itu melewati sebuah proses pengujian yang cukup panjang, ya, melalui sebuah proses yang namanya identifikasi, observasi, ya, pengambilan kesimpulan, dan bahkan kemudian pengambilan keputusan. Jadi ada proses, ya, ada analisis juga di situ. Jadi ketika kita meyakini sebuah sesuatu, jadi keyakinan itu tidak serta merta datang begitu saja, tapi melalui sebuah proses yang sangat panjang, ya, sehingga ketika kita telah melakukannya, kita pede dengan pendapat kita, dengan opini kita, ya. Nah, kalau kita udah yakin dengan apa yang kita sampaikan, dengan pendapat yang kita miliki, maka kita cenderung lebih mudah untuk meyakinkan orang lain, ya. Kita cenderung lebih mudah untuk meyakinkan orang lain. Kenapa? Karena memang tahapannya begitu. Kalau kita udah yakin dengan pendapat kita, maka kita akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain. Masih banyak sebenarnya, ya, keuntungan atau urgensi dari berpikir kritis, tapi paling tidak dengan 3 ini kita mengetahui bahwa kita harus belajar menjadi orang yang lebih kritis, belajar agar kita bisa memiliki salah satu kompetisi yang akan mengalami growing pada tahun 2022 dan beberapa tahun mendatang, yaitu kemampuan berpikir kritis. Terima kasih.